مقصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل خير فهو لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila rutin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila habibihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salama wal mustanifin wa jamabin khususan Syaikhul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Abu Hasan Asy-Syadzili wa ila hadrati Bahudin An-Naqsabandi wa jami'i masyayikhihim wa furu'ihim wa ila hadrat jami'i masyayikhina wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa khususan muallif hadzal kitab wa liqada'i hajatina wa liqada'i hajatikunna ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin ma nawa salafus salih wa ala kulli ma niyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Habibir Rahman, adada ma yakunu wa ma qadkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita ngaji kembali hadis. Saya ambil dari kitab Arba'in Nawawi. Kitab kumpulan hadis Arba'in Nawawi. Saya ambil dari hadis ke-12. Saya ambil dari hadis ke-12. Silakan dipersiapkan untuk dicatat sesuai kemampuannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Terjemahan bebasnya silakan mulai dicatat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian tanda kebaikan, sebagian tanda kebaikan Islamnya seseorang. Baik, sebagian tanda kebaikan Islamnya seseorang adalah, suara saya jelas atau terputus-putus ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Adalah Sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, adalah meninggalkan sesuatu, yang tidak bermanfaat, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berpahala baginya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berpahala baginya. Sebagian tanda kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada pahala baginya. Status hadisnya hasan, diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan lain-lain seperti itu. Wa ghairuhu hakadha, dan lain-lainnya seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Membicarakan sebagian tanda-tanda kebaikan Islamnya seseorang. Rasulullah memberikan informasi salah satu tanda kebaikan Islamnya seseorang. Ini hanya sebagian tanda saja. Ada banyak tanda-tanda kebaikan Islam seseorang itu. Ini Rasulullah memberikan informasi min husni islamil mar'i, sebagian tanda kebaikan Islam, tanda kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak ada pahala baginya. Jadi kita bisa melihat, mengamati setiap kegiatan, setiap perilaku, setiap agenda yang kita lakukan mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Kita harus bisa memilih dan memilah. Apakah perbuatan itu ada manfaatnya? Apakah perbuatan itu ada pahalanya? Apakah pahalanya itu betul-betul Pak Buku, mohon maaf suaranya hilang. Sudah terdengar lagi? Sudah, Pak. Ya. Saya ulangi. Tanda-tanda sebagian kebaikan keislamannya seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan sesuatu yang tidak ada pahala. Jadi mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita harus mengupayakan bisa memilih dan memilah apa saja kegiatan yang bermanfaat, apa saja kegiatan yang berpahala. Karena kita punya prinsip dunia ini hanya kehidupan sementara dan sangat terbatas.
maka kita mempunyai keimanan, yaitu iman kepada hari akhir dan iman kepada nanti ada hari kebangkitan. Di sanalah semuanya nanti akan dikembalikan semua kebaikan-kebaikan kita, kebaikan-kebaikan yang ada nilai pahalanya. Maka kita harus berpikir betul, melihat, mengamati kegiatan apa saja yang ada nilai pahalanya. Jika ada pahalanya, sesegera mungkin dilakukan. Jika tidak ada pahalanya, ditinggalkan. Jika ada manfaatnya, kita lakukan, dan setiap kemanfaatan selalu dibarengi dengan pahala. Jadi kemanfaatannya dilihat dari status hukum syariat Islam. Bukan manfaat dilihat dari sisi sosial saja, tapi dilihat dari sisi syariat agama Islam. Jika secara syariat Islam itu ada manfaatnya, berarti di dalamnya juga ada pahalanya. Contoh, ini tahun baru Hijriah. Kembali melihat peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah pertama, ada 3 kali hijrah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah pertama yaitu hijrah ke Ethiopia. Kalau sekarang masyhurnya negara Ethiopia. Kalau zaman dahulu itu namanya Abyssinia. Abyssinia. Itu hijrah pertama. Berapa sahabat yang ikut? Laki-laki, 11 laki-laki dan 4 perempuan. Jadi totalnya ada 15 sahabat Rasulullah yang hijrah ke Abyssinia. Itu Rasulullah tidak ikut. Rasulullah masih di kota Mekah. Berapa bulan 15 sahabat ini hijrah ke Ethiopia? Itu kurang lebih hanya 3 bulan. Ya, hanya kurang lebih 3 bulan. Setelah 3 bulan kembali ke Mekah lagi, ternyata kondisi suasana masih tidak ada kenyamanan. Dianiaya, penganiayaan, dan lain sebagainya masih dialami oleh orang-orang Islam. Kemudian oleh Rasulullah dianjurkan untuk hijrah kembali tetap ke Abyssinia atau ke Ethiopia. Hijrah yang kedua ini Rasulullah juga tidak ikut. Jumlah berapa orang, berapa sahabat yang ikut tercatat dalam literasi yang saya baca, kurang lebih yang masyhur diakui oleh para sejarawan yaitu hanya 80 sahabat. Hanya 80 sahabat. Jadi kalau hijrah pertama hanya 15 sahabat, kemudian hijrah kedua itu hanya 80 sahabat. Di sana beberapa bulan, tidak lama juga, kemudian akhirnya muncul hijrah yang ketiga. Hijrah yang ketiga ini adalah hijrah akbar atau hijrah kubro. Karena semua orang Islam, semua Muslim yang ada di Mekah dianjurkan untuk pindah ke Yasrib atau pindah ke Madinah. Bahkan beberapa sahabat yang masih tinggal di Abyssinia juga disarankan untuk ikut ke Madinah. Nah, karena waktu itu masih ada beberapa sahabat yang masih tinggal di Ethiopia atau Abyssinia. Nah, ini contoh sebagian kebaikan. Tanda kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, meninggalkan sesuatu yang tidak ada pahalanya. Ini para sahabat betul-betul meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak ada pahala, yaitu ketika selama Rasulullah dakwah di kota Mekah, jumlahnya totalnya 13 tahun beliau dakwah di Mekah, hanya 13 tahun. Kondisi ketika dakwah sangat tidak nyaman, sangat tidak mendukung. Dan ini membuat kemanfaatannya sedikit. Atau kemanfaatannya sedikit. Sehingga Rasulullah melalui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkanlah Mekah untuk menggapai manfaat yang lebih besar. Tinggalkanlah Mekah untuk menggapai manfaat yang lebih
besar. Jadi Mekah masih bermanfaat, tapi menggapai manfaat yang lebih besar yaitu harus hijrah. Hijrah secara fisik, hijrah secara materi, hijrah secara psikis kejiwaan, hijrah secara totalitas. Dan itu jumlah sahabat yang ikut hijrah ke Madinah, kurang lebih para sejarawan mencatat 200 sahabat. 200 sahabat. Jadi Rasulullah dakwah 13 tahun di Mekah itu hanya mendapatkan pengikut kurang lebih 200 orang. 13 tahun dakwah hanya punya pengikut 200 orang. Sehingga ini menjadi catatan kurang berkembang, kurang bagus dakwah kalau diteruskan di Mekah. Maka untuk menggapai manfaat yang lebih besar, Allah memberikan perintah supaya hijrah ke Madinah atau ke Yathrib waktu itu. Nah, ini contoh meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Padahal di Mekah sudah ada manfaatnya, tapi madorotnya lebih besar. Bila mana diteruskan untuk dakwah di Mekah, maka kemadorotannya atau ketidakmampuan, ketidaknyamanan untuk dakwah sehingga terhambat, maka harus ditinggalkan. Pada konteks saat ini kita menjadi umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, meninggalkan sesuatu yang tidak ada pahalanya, kita bisa dengan cara yang sesederhana dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Contohnya, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yaitu penggunaan Android. Penggunaan Android yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada pahalanya, kita tinggalkan. Aplikasi-aplikasi, tontonan-tontonan yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada pahalanya, maka kita tinggalkan. Nah, kita meninggalkan hal-hal yang seperti itu bagian dari sebagian kebaikan Islamnya seseorang. Semakin kita mampu memilih dan memilah di dalam teknologi, penggunaan teknologi yang tidak ada manfaatnya. Oh, ini aplikasi nggak manfaat. Oh, ini tontonan tidak ada pahalanya. Maka kita akan mendapatkan pahala-pahala dengan cara menggunakan Android itu dengan cara supaya meningkatkan bank pahala kita masing-masing. Banyak tontonan yang bermanfaat, banyak tontonan yang memiliki pahala-pahala. Maka kita berupaya semaksimal mungkin menggunakan teknologi ini untuk menambah pahala, untuk menambah nilai kemanfaatan. Jangan sampai teknologi yang super canggih ini membuat kita terlena, bahkan hancur lebur keimanan kita sebab tidak menggunakannya dalam hal-hal yang baik. Nah, ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang semakin mudah digapai, ilmu yang semakin mudah untuk diperoleh, ilmu yang semakin mudah untuk dipelajari. Nah, ini adalah fasilitas yang luar biasa. Kita manfaatkan. Setiap kita ngeklik sesuatu, setiap kita menonton sesuatu, usahakan ada manfaatnya dan usahakan ada nilai pahalanya. Tontonan-tontonan yang bernilai pahala. Nah, ini kita tarkuhu malaya nihi. Kita sesederhana itu saja kita hijrahnya tahun ini. Tahun ini kita memulai hijrah hal-hal yang sesederhana, meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Dulunya nge-game-nya terus-terusan. Dulunya nonton drama-drama yang tidak ada manfaatnya. Kita kurangi mulai tahun ini, tahun Hijriah ini mulai kita kurangi. Dan mulai kita mengeklik tontonan-tontonan yang bermanfaat buat keilmuan kita, buat keterampilan kita, dan buat pupuk nutrisi keimanan, keislaman kita. Sehingga semakin hari pemahaman kita tentang Islam semakin baik, dan termunculkan, termanifestasikan dalam bentuk perilaku sehari-hari. Biasanya bangun subuh sangat susah,
tahu-tahu bangun subuhnya sangat ringan, kemudian mengajak jamaah adiknya atau orang tuanya. Itu sesuatu yang sederhana, tapi sangat bernilai di hadapan orang tua. Biasanya tidak mau mencuci piring ketika habis makan. Tahu-tahu mau berubah, habis makan dicuci piringnya, cuci piring adiknya, orang tuanya, dan lain sebagainya. Itu perilaku sederhana, tapi sangat berkesan kepada orang tua. Orang tuanya akan sangat terkesan. Biasanya pagi pegang HP terus-terusan ketika liburan, sore pegang HP terus-terusan ketika liburan, tahu-tahu megang selain HP. Apa yang dipegang adalah sapu, sehingga mau menyapu halaman rumahnya, terasnya, kamarnya, dan lain sebagainya. Perubahan yang sesederhana itu orang tua sangat terkesan. Dan itu poin kebaikan. Dan itu poin pahala. Semakin orang tua kita senang dengan perilaku kita, berarti Allah semakin ridho kepada anak tersebut. Kalau orang tua semakin ridho kepada anaknya, yang baik perilakunya, yang semakin bijaksana perilakunya, yang semakin dewasa akhlaknya, maka keridhoannya orang tua itu akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah ditentukan salah satunya melalui ridhonya orang tua yang anaknya selalu memperbaiki akhlaknya. Tarkuhu mala yaknihi. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan meninggalkan sesuatu yang tidak ada pahalanya. Nah, dari peristiwa hijrah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrahnya belakangan. Dari sekian ratus sahabatnya sudah secara bertahap hijrah ke Madinah. Ada beberapa sahabat yang masih tinggal di Mekah untuk menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yaitu sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar membersamai Rasulullah hijrah. Kemudian ada sahabat Ali yang hijrahnya belakangan ketika Rasulullah sudah berangkat duluan, bahkan sudah nyampe ke Madinah, baru kemudian beberapa hari kemudian sahabat Ali baru mengikuti hijrah ke Madinah. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini hijrah. Kita tahun ini punya janji apa kepada diri kita sendiri, mau hijrah apa? Silahkan direnungkan, silakan difikirkan, bahkan bila perlu dicatat sebagai bentuk janji-janji supaya ada peningkatan, supaya ada mutu kebaikan dalam perilaku kita. Biasanya sehari atau seminggu baca buku apa, atau belum baca buku apa, ditingkatkan, baca buku-bukunya. Ya, banyak cara untuk bisa mengakses bacaan-bacaan yang sudah tersedia di internet. Baik melalui internet ada PDF-PDF yang sifatnya gratis, bisa dibaca sebanyak-banyaknya. Itu sebagian dari tanda kebaikan keislaman seseorang, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan meninggalkan sesuatu yang tidak ada pahalanya. Nah, kembali kepada hijrahnya Rasulullah, ketika Rasulullah hijrah, ditemani oleh sahabat Abu Bakar. Rasulullah itu keluar rumah ketika hijrah itu Senin pagi. Sampai ke Madinah atau Yasrib juga Senin pagi 2 minggu kemudian. Jadi perjalanan Mekah ke Madinah, literasi yang saya baca itu kurang lebih 2 minggu. Ya, dua minggu. Berangkatnya hari Senin, sampai di Madinah juga hari Senin. Karena harus ada beberapa tempat untuk ditransit, untuk disinggahi. Salah satunya yaitu di Gua Tur. Di Gua Tur. Di Gua Tur ada peristiwa yang luar biasa di dalamnya. Ada peristiwa apa? Ketika Rasulullah
masuk ke Gua Tur dibarengi oleh sahabat Abu Bakar, tahu-tahu ternyata di dalam gua itu ada ular yang sangat berbisa yang mematuk kakinya Abu Bakar. Yang mematuk kakinya Abu Bakar. Hampir saja ular itu dibunuh oleh Abu Bakar, tapi dihalangi, dicegah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dicegah oleh Rasulullah? Karena ular tersebut punya informasi, dapat informasi bahwa Gua Tur itu akan dikunjungi oleh Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ular itu bertapa di situ kurang lebih 300 tahun menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari yang ditentukan ternyata Rasulullah betul datang, tahu-tahu ditutupi oleh jasad fisiknya Abu Bakar. Akhirnya ular itu mematuk Abu Bakar karena menghalangi pandangan ular untuk melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya karena dipatuk oleh ular yang sangat berbisa, akhirnya Rasulullah mendoakan Abu Bakar untuk sembuh. Seketika itu juga ular yang bisanya sangat mematikan bisa disembuhkan oleh kemukjizatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita sambung di cerita sirah nabawiyah tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih detail lagi, lebih lengkap lagi, insya Allah. Baik, hening sejenak, baca istighfar 17 kali, sholawat 17 kali, kemudian doa sesuai hajatnya masing-masing. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Silakan di-on-kan kameranya, mau diambil gambar oleh Mbak Zila atau Mbak Alia untuk dokumentasi. Silakan di-on-kan kameranya sebentar. Oke, Pak. Nanti setelah ini saya hitung. Silahkan buat teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya. Mohon maaf, saya tidak mengaktifkan kamera karena di luar rumah ya, jadi gelap semua. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Slide pertama sekali lagi. 1, 2, 3. Slide yang kedua, silahkan. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Sampun Pak Pugu. Ya, terima kasih. Baik, sebelum saya tutup, ada pesan yang sangat penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pesan dari manusia terbaik. Saya ulangi, tinggalkanlah sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan tinggalkanlah sesuatu yang tidak ada pahalanya. Layaknya bayang-bayang selalu mengikuti suatu benda. Setiap perilaku kita itu akan mendatangkan keburukan atau kebaikan, itu bagian dari sebab perilaku kita. Jika perilaku kita baik, insya Allah akibatnya, hasilnya juga akan baik. Jika perilaku kita buruk, insya Allah akibatnya pun juga akan buruk. Maka masing-masing harus betul-betul memikirkan
akibat apa dari perilaku yang sudah disebabkan oleh pribadinya masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kita semua untuk selalu berperilaku baik sesuai dengan kehendaknya Allah, berperilaku baik sesuai dengan rahmatnya Allah, dan berperilaku baik sesuai dengan izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita selalu dijaga dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menambah kebaikan-kebaikan, selalu menambah pahala-pahala, dan insya Allah besok sebab kita mengkaji hadis Rasulullah ini, Rasulullah melihat kita saat ini, Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya yang mau dan mampu mengamalkan beberapa hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita berubah dari sesuatu yang sederhana. Marilah kita berubah ke kebaikan dari sesuatu yang ringan, sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang ringan, sesuatu yang kecil-kecil dulu kita perbaiki, lama-lama kita akan bisa memperbaiki yang besar-besar keburukannya. Artinya yang kecil-kecil dulu kebaikan kita kumpulkan, yang dulunya susah kita upayakan untuk memperbaiki secara pelan-pelan dan bertahap, sedikit pelan-pelan. Dari saya cukupkan. Mudah-mudahan ada kemanfaatan buat kita semua. Silakan dipersiapkan sholat isya berjamaah dengan keluarganya masing-masing. Ketemu lagi di malam Sabtu insya Allah. Dan besok tetap ngaji. Tidak ada libur untuk supaya menambah pahala. Sekolahnya libur tapi ngajinya tidak libur. Ikhlas ya? Ikhlas. Ikhlas. Harus ikhlas. Ikhlas, dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Pagi libur, berarti ada waktu banyak untuk bisa menginstal hafalan-hafalan lebih banyak untuk sore dan malam harinya. Bismillah ngaji, wal-afu minkunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Buku. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak.